Semua nabi pasti diolok-olok, ibu, aneh kamu mah ajarannya gitu. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lebih ngeri lagi ya ibu. Kotoran onta, jeruan namanya. Kalau jeruan tuh coba dilemparin ke beliau, santai, tapi beliau mah santai. Kita mah nggak ada apa-apanya ibu. Kita dikirain misal si ini mah ajarannya beda, galau, nggak usah galau. Rasulullah mah ngeri ya ibu mah. Pengikut-pengikutnya yang lemah disiksa. Tuh ajaran Nabi. Nabi Muhammad juga dikirain gila, ibu, gila. Jadi semua kaum itu tunjukkan kami bukti, tunjukkan kayak bukti. Kalau sudah ada bukti, kami akan mengikutimu, katanya. Kayak kami akan mengikuti ajaranmu. Ketika diberi bukti itu, kaum mereka itu selalu mengatakan, ini mah sihir. Nah, gitu, Bu. Sihir ini mah gitu. Termasuk Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad ketika disuruh datangkan bukti kalau kamu benar-benar orang yang kalau kamu benar-benar orang yang benar, gitu. Datangkan bukti. Ketika didatangkan bukti, ya masih sihir. Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir. Misalkan misalkan dikatakan si ibu ini mah begini, si ibu ini mah begini. Santai aja, Ibu. Anggap aja itu mah transfer pahala orang yang membicarakan kita ditransfer ke kita, dosa kita transfer ke orang yang menjelek-jelekkan kita. Jadi kita mau fokus, gitu Ibu ya. Itu sedikit penjelasannya. Kesimpulannya ini semua nabi pasti dikirain tukang sihir. Nabi pasti dikatakan, ini mah ajaran naon gitu. Naon sih mah ajaran aneh cenah kitu Ibu. Intinya kaum mereka itu enggak mau ngikutin para nabi, hanya sedikit saja. Silahkan lanjut Bu Neni. Mohon. Wa akhadha. Ibu, kita lanjut lagi ya. Penjelasannya sedikit. Kalau Ibu ingin mengetahui cerita-cerita para nabi, maka Ibu baca surat Hud ini. Banyak ya nabi-nabi di sini diceritakan, tapi secara umum. Kalau misalkan Ibu nanti pingin yang lengkapnya, ada kitabnya khusus dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Intinya sama Ibu. Nabi Syuaib juga sama. Ngapain ngajak-ngajak kami ke ajaran kamu gitu? Ngapain kamu melarang kami menyembah apa yang nenek moyang kami sembah? Sama saja Ibu ya, semua nabi. Wahai kaumku, sembahlah Allah, Dia satu-satunya. Wahai kaumku, jangan curang dalam takaran timbangan. Ngapain kamu ngurus-ngurus cara kami? Itu cara itu kaum Nabi Syuaib, Ibu. Cara kami biarin kayak gini. Makanya Allah akan melarang kita untuk curang dalam timbangan. Nih Ibu, kadang kita lihat Ibu ya di YouTube itu Ibu. Ada ketika ditimbang gitu teh ya. Ketika dibungkus, ketika mau ngasih yang pembelinya itu, dia ambil kresek yang lain. Gitu teh Bu, maka bahaya. Apalagi disimpan bahasa kita teh besi berani gitu, magnet. Disimpan di takaran. Supaya lebih ini ya, cepat, berat gitu teh Bu ya. Nah, itu teh tidak boleh. Enggak boleh. Iya, Bu, siksaannya nanti di akhirat itu berat. Tapi ada di sini kisah yang menarik, kisah Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Nabi Ibrahim kedatangan tamu pakai pakaian putih. Tapi tidak nginjak tanah. Gimana kalau Ibu? Kalau ada tamu ini di tengah hari, Ibu ya, di tengah malam. Assalamualaikum, misalnya putih-putih pakai jubah putih.
Jadi kalau misalkan kita bertamu seperti itu, pasti kita teriak, nggak nginjak tanah oleh ibu, nginjak tanah. Nah, Nabi Ibrahim juga sama istri beliau was-was. Itu siapa gitu malam-malam ketuk pintu misalnya teh boya salam. Nah, pas dibuka, tidak nginjak tanah. Nah, tapi berusaha Nabi Ibrahim sama istri ini tidak takut. Akhirnya dijamu, ditanya istrinya, ada apa di belakang? Nggak ada makanan, ibu, nggak ada apa. Adanya apa aja? Tinggal satu, ada lembu di belakang. Pada malam itu juga disembelih, ibu. Kita manusia siapa sih ini malam-malam bertamu? Terkadang kan kita manusia biasa, ibu. Malam-malam bertamu, nggak ngasih tahu lagi gitu. Jamuannya, kalau misalkan kita ada kambing 4, misal ini 4 atau 10, kita punya kambing 10. Tidak ada jamuan ini ke tamu kita. Kira-kira kita nyembelih kambing nggak, Bu? Enggak. Saya yakin juga saya pribadi mungkin enggak, Ibu. Udah malam ya, Bu, nyembelih kambing belum ininya lagi kan, kulitnya belum masak ininya, repot. Tapi lihatlah kekasih Allah Nabi Ibrahim, Ibu, langsung dimasakin langsung. Ketika disuguhin nggak dimakan, hanya malaikat makan, nggak dimakan, Ibu. Akhirnya istri Nabi Ibrahim ini nanya, supaya mereka ini nggak takut. Tenang saja, kata malaikat ini, kami adalah utusan Allah. Akhirnya adem hati mereka dan ingin mengabarkan kabar yang baik buat kalian ini, kata malaikat. Sebentar lagi kamu akan punya anak gitu. Akhirnya istri Nabi Ibrahim ini nanya, masa saya bisa punya anak? Saya sudah tua dan nggak mungkin punya anak segini mah. Suami saya juga sudah tua, kata beliau teh. Loh, kata malaikat ini, apa itu yang susah bagi Allah? Kalau Allah sudah menetapkan, sudah jadi. Akhirnya mereka senangnya luar biasa, Ibu. Gitu. Nah, setelah itu mereka sudah nyaman, saling tanya deh sama malaikat tentang kaumnya, tentang Nabi Lut gitu, Ibu. Istilah kita mah kayak gini, ngobrol-ngobrol biasa jadinya. Gitu, Ibu. Kalau Nabi mah gitu, Nabi Ibrahim. Masya Allah, semua Nabi, Ibu ya. Nabi Syuaib, siapa lagi? Nabi Musa, di sini akan diceritakan juga Nabi Musa. Makanya kalau misalkan ibu nanti di bulan Ramadan, ya, ketika baca terjemahannya juga. Kalau ada Qurannya ada terjemahan, ibu ya. Nah, untuk bulan Ramadan baca 1 halaman, baca terjemahnya. Enak, ibu, nanti kita masuk ke dalam cerita tersebut. Mohon. Ya, kan sepertiga itu, Ibu ya, sepertiga ini Al-Quran ini isinya apa? Apa isinya, Ibu, sepertiga Al-Quran? Kisah-kisah, Ibu. Kisah isinya Al-Quran teh. Nah, maka mudah-mudahan nanti ya kalau kita ada waktu sampai di bulan Ramadan, Ibu, mudah-mudahan umurnya panjang, setengah halaman baca terjemahan, setengah halaman baca terjemahan. Sekiranya ada misalkan yang belum dipahami, Ibu nggak usah pusing-pusing, lewatin aja dulu, tanya nanti ke ustadz kita, gitu, Ibu ya. Mangga Ibu Neni lanjutkan. Oke. Ibu, semua rasul, semua nabi, pan itu nyuruh kaumnya untuk bertobat. Kalau mereka bertobat, kira-kira Allah mengampuni tidak? Pasti. Kita kalau bertobat, kira-kira Allah mengampuni tidak? Pasti diampuni. Segimanapun dosanya, dosa kita dari misalkan baru balik sampai sekarang, ada yang bisa ngitung dosanya? Dari balik sampai sekarang banyak, Ibu, dosa kita teh, banyak dosa. Tapi terkadang kita merasa seakan-akan gak ada dosa kalau menilai orang. Nah, manusia mah begitu, Ibu. Makanya kamu teh begini. Si eta mah suka ini, udah banyak nih suka ini, suka minum begini. Diceritain kemana-mana, Ibu. Seakan-akan gak ada dosa. Tuh. Padahal Allah teh tutup dosa dia. Makanya, Ibu, kalau Allah ini tidak membuka dosa kita, alhamdulillah.
Jadi jangan sibuk membuka aib orang lain. Jangan ibu teh. Tapi ibu, kalau misalkan kita sadar diri kita ini juga banyak dosa, pasti nanti ini lisan ini yang suka ngumbar-ngumbar ini ibu pasti direm nantinya. Pasti. Tapi udah susah. Apalagi kalau lebih banyak lagi 4 orang, rame. Tambah lagi 1 orang lagi datang, ulang lagi cerita yang tadi teh. Nah itu biasanya ibu. Makanya ibu kalau kita ingat, aduh saya juga banyak dosa, pasti kita terem nanti ibu. Kita dengar ya. Nah, udah kalau misalkan ada maslahat nama, silahkan. Misal si A minjem ke ibu ini ya, minjem. Nanti dibalikin hari Selasa. Hari Selasa orangnya nggak ada, kabur misalkan orangnya teh. Atau ibu lagi jualan baju, ngambil dulu nih 10 piece misalnya bu, 10 piece diambil. Oke hari pertama mah oke dia bu, kembaliin lagi 10 piece dia bayar. Dia ngambil 50 piece, dia nggak balik-balik lagi. Nah kalau misalkan ada orang teman-teman ibu misalkan, oh si A ngambil ke saya 50, boleh ibu ceritakan. Boleh diceritakan. Oh si bapak ini ngambil ke saya juga waktu itu 50, sampai sekarang nggak ada kabar. Nah itu ada maslahatnya ibu, supaya teman kita ini tidak tertipu gitu. Ya ibu ya, boleh. Kalau kita batasi diri kita, sunnah ini kita batasi ibu, sunnah akan hilang sunnah teh. Tapi kalau kita pelajari sunnah, maka sunnah akan hidup. Cara sholat aja kan banyak menurut imam-imam yang lain teh ibu. Ada sholatnya nggak sedekah, sah sholatnya ibu, ada dalilnya, udah santai aja kita mah. Ada orang misalkan basmalahnya kalau sholat suaranya tidak dibesarin, ketika dia takbir Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin, tidak baca basmalah. Ada dalilnya enggak? Ada. Sahih enggak dalilnya? Sahih. Selesai ibu. Ini namanya melestarikan sunnah. Saya enggak mau yang itu, enggak mau yang ini. Ada juga ibu kalau misalkan duduk antara 2 sujud, bacaannya apa aja? Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Udah. Ada Rabbighfirli warhamni warfa'ni wahdini. Sampai sana juga ada. Itu namanya kita melestarikan sunnah. Sesekali kita baca Rabbighfirli. Ada yang baca kabirong, ada yang baca Allahumma ba'id baini. Sesekali kita baca kabiro, sesekali kita baca Allahumma ba'id baini. Kan hidup sunnah teh gitu. Bukan berarti orang yang baca Allahumma ba'id baini salah. Itu kan ada hadisnya. Bukan berarti orang yang baca kabirong walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila salah, bukan. Ada hadisnya. Maka kalau kita baca semua ibu ya, ini dalilnya sahih, silahkan pilih yang mana saja. Tidak usah mengatakan dia mah beda, dia mah orang ini, dia mah beda pendapatnya. Apakah beda pendapat itu sesat? Belum tentu ibu, kecuali kalau misalkan dia bertentangan dengan ulama yang 4 atau jumhur ulama ibu, dia bertentangan, jangan diikuti yang gitu. Itu ibu ya, ini cara kita menyikapi perbedaan pendapat. Dia mau nggak kunut, ibu marah-marah, misal imam nggak kunut, nggak usah ibu. Ini mah tuh nggak kunut juga sah sholatnya, kunut juga sih silahkan gitu. Ya, menyikapi perbedaan pendapat ini harus bijaksana ibu, dewasa. Itu pentingnya kita ngaji ibu untuk menambah ilmu. Makanya ketika kita baca 1 halaman dijelasin supaya kita paham. Tidak hanya baca doang ibu. Betul baca Quran kita dapat pahala, tapi lebih bagus lagi kita paham maknanya. Ketika sudah paham maknanya, kemudian kita amalkan. Ini yang keren ibu. Nah itu pentingnya ibu kita ngaji-ngaji seperti ini teh. Pentingnya juga ada tanya jawab. Nah gitu. Nah kemarin soalnya ini masya Allah luar biasa. Sampai-sampai kadang kita difitnah gitu ibu, beda pendapat. Santai aja lah ibu. Jadi harus banyak baca buku biar kita dewasa. Ternyata ada ya pendapat ini teh. Iya, tahu kita teh bu. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama. Sekali lagi ibu ya, saya tidak pernah menyampaikan pendapat diri saya sendiri. Enggak.
saya menyampaikan pendapat para ulama. Ini hadisnya, ini pendapat imam ini pendapat imam ini. Selebihnya kan saya selalu bilang terserah ibu, kan gitu ibu. Nah ini namanya dewasa, menyikapi perbedaan. Perbedaan mah itu pasti ada ibu, pasti di mana-mana perbedaan. Yang lahir aja ada beda kok, yang lahir aja beda pendapat. Kadang ibu sama keluarga kan terkadang beda pendapat. Ya sudah, santai aja ibu. Nah nanti setelah hafal 10 ayat surah Al-Kahfi, PR selanjutnya hafal yang 99 ini. Arab mama, saya teh yakin ibu mah sudah hafal semua Arabnya, ya. Apalagi banyaklah ya langgam-langgamnya ibu Asmaul Husna ini. PR kita nanti mah ya bu ya. 1 minggu 1. Ya Rahman artinya apa ibu ya Rahman? Maha, yang maha pengasih. Ya Rahim artinya yang maha penyayang. Ya Malik artinya maha iya. Minggu depan 1. Nah, minggu depan 1 gitu ibu ya kita bahas PR-nya. Jadi kalau sudah nyampe 5 kali 5 minggu tuh kita tanya satu-satu. Nah, gitu ibu ya. Yang ini nih yang awal-awal, yang di awal, yang di Al-Qur'an itu kita bahas nanti. Enggak usah jauh-jauh ibu. Enggak usah. Perbedaan misalkan 4 mazhab kita bahas. Jangan jauh-jauh gitu ya. Nanti banyak yang belum ngerti nantinya. Nah, intinya mah ibu, kalau misalkan ada perbedaan, udah kita sikapi dengan santai saja. Tidak usah marah-marah ibu ya. Tidak usah ngegas. Tidak usah panas-panasan. Enggak usah. Ada yang bilang oh tahlilan enggak dianjurkan. Ya sudah santai aja. Santai aja ibu ya. Gitu. Ada pertanyaan silahkan, pertanyaan yang lain. Terima kasih ya Ibu Tuti pertanyaannya. Nah, jumhur ulama kita intinya Maya, mereka bukan Ahlussunnah. Apakah kita itu harus mengikuti wilayahnya atau bagaimana gitu kan? Contohnya di sini subuh biasanya suka kunut gitu kan, ikuti aja gitu kan wilayah yang di sininya kebiasaan kunut. Jadi untuk supaya kita itu tidak merasa menyatukan gitu. Mohon. Seperti kayak nah kalau tahlil ibu tahlil kunut ikuti aja garis besarnya gitu. Walaupun kita itu perbedaannya ada gitu Pak Ustaz. Betul. Supaya kita itu tidak ya itu perpecahan itu Pak Ustaz. Bagus. Nah itu dia makanya kita kurang ilmu itu suka gitu ibu. Imam Syafi'i kunut nggak Imam Syafi'i? Kunut. Ini masalah kunut dulu ibu ya. Imam Syafi'i kunut. Imam Ahmad bin Hambal karena waktunya sudah habis ya kita singkat aja. Enggak kunut. Imam Ahmad bin Hambal muridnya enggak kunut. Tapi ketika Imam Syafi'i sholat, Imam Ahmad bin Hambal sholat di belakang Imam Syafi'i, Imam Ahmad ikut kunut. Nah gitu, jadi santai aja ibu. Ngikutin imam lah kita mah gitu. Kalau imamnya kunut, ibu kunut. Kalau imamnya nggak kunut, ya sudah ikut aja imam juga yang nggak kunut gitu ibu. Ya, nah itu yang jawaban singkatnya mah. Kalau misalkan kenapa terjadi perbedaan seperti ini? Aduh panjang nanti ibu, ya. Karena waktu azan sudah tiba ibu ya. Nah, sudah ikut aja ibu. Masalah tahlilan minggu depan kita bahas lagi ya. Karena ada tipe orang ibu, ada tipe orang tegas, enggak ya udah enggak. Ada tipe orang menghargai, oh ya sudah dia ikut. Ada tipe orang enggak tahu sama sekali, nah itu dia ibu ya. Nah ini insya Allah minggu depan kita bahas. Oke. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ibu ya yang benar. Sekarang ini kan udah lihat di TV gitu ya. Menteri Agama. Tapi punten itu yang ada itu balik itu ya di sini ada agama masjid gereja gitu kan untuk pegawai negeri gimana itu? Masya Allah. Minggu
Mohon. masjid gereja gitu kan. Wah, itu tujuannya Pak Ustaz. Saya nggak tahu Bu ya, itu sekarang fitnah sekarang teh begitu ya. Fitnah sekarang, pengajian dibubarkan, gereja dijaga. Ini fitnah sekarang. Nah, itu minggu depannya kita bahas Ibu ya, kalau misalkan banyak waktu. Terima kasih. Insya Allah ya minggu depan ya Bu RW kita bahas. Mudah-mudahan Ibu ya ini ada manfaatnya. Yang salahnya dari saya sendiri, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.